Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan saya Najwa Abari dalam program Jendela Sumatera. Seperti biasa, Jendela Sumatera akan hadir menemani akhir pekan Anda selama 30 menit ke depan. Ada apa di Jendela Sumatera kali ini? Pemirsa, apakah Anda salah satu penggemar olahraga kungfu? Ternyata di Medan kita juga bisa belajar kungfu seperti di negeri asalnya Cina. Bagaimana proses tahapan pembelajaran kungfu ini? Berikut liputannya. Yang Anda baru saksikan di awal tadi merupakan sebahagian kecil dari keberadaan Kungfu Naga Sakti dari Cina Utara yang sejak tahun 1982 telah masuk di Sumatera Utara, dibawa oleh guru besarnya bernama Bruce Leong dan diteruskan oleh para Delima Nurung. Kini Kungfu Naga Sakti yang tergabung dalam Federasi Olahraga Seni dan Hiburan atau yang lebih dikenal dengan Formi ini diemban oleh Jackson Napitupulu sejak tahun 2008 hingga 2014. Sekilas tentang Kungfu Naga Sakti. Seni bela diri ini memiliki keanekaragaman teknik dan gaya dalam setiap gerakannya. Bahkan perpaduan alat seperti pedang, double stick, hingga teknik olah tubuh yang dimiliki juga merupakan salah satu andalan Kungfu Naga Sakti. Inilah yang membedakan seni bela diri tersebut dari bela diri yang selama ini kita kenal. Dan untuk dapat mempelajari seni bela diri ini dianjurkan berusia 7 tahun. Everybody is fighting. Your mind becomes fast as lightning. There is a little bit frightening, But the light that you're riding, You're an island in the rough, a brilliant ball of clay. You can be a work of art, you just go all the way. Look out, now what it takes to break. I believe that you can bend. Not only do you have to fight, but you have got to win. Everybody is Untuk Kota Medan sekarang ini kita sudah memiliki tempat latihan atau yang kami sebut dengan kolat sebanyak 38 kolat. Dan ini berada di setiap kampus dan sekolah-sekolah dan juga di tempat-tempat umum yang kita rasa bagus. Jadi untuk siswa keseluruhan di Kota Medan, kalau kita kalkulasikan sudah hampir 900-an atlet ataupun pendekar. Keberadaan Kungfu Naga Sakti memang terbilang unik. Seni bela diri ini hingga kini belum diakui keberadaannya oleh Komite Olahraga Nasional lantaran olahraga ini berkarakter keras. Namun tidak sedikit karakter keras dari hasil penilaian para pelatihnya. Pendekar, sebutan bagi para murid-murid ini, dapat mengaplikasikan dengan karakter yang jauh dari karakter kekerasan di tengah masyarakat. Kita sebagai anggota Polri, sebagai alumni Kungfu Naga Sakti juga sangat bermanfaat. Di mana sebelum kita mau masuk polisi, pastinya kita dibutuhkan untuk fisik yang kuat. Jadi di samping kita untuk membenahi itu, kita waktu sekolah kita sudah latihan fisik yang kuat. Jadi membantu untuk pelamaran polisi seperti itu. Yang pertama adalah pengembangan fisik dan mental ya. Kalau mungkin banyak generasi muda kita itu mungkin fisiknya juga lemah, mentalnya juga pasti lemah. Kalau secara pribadi yang saya alami adalah kemampuan saya mengendalikan diri sendiri sehingga bisa terhindar dari narkoba atau hal-hal yang bisa merusak fisik. Kemudian hal yang paling penting adalah leadership.
Karena di bela diri kita diajari leadership dan juga disiplin diri. Sehingga otomatis masyarakat atau dunia industri juga membutuhkan orang-orang yang sehat fisik, sehat mental, dan memiliki kemampuan leadership dan disiplin yang baik. Kungfu Naga Sakti yang kini terus berkembang di Indonesia memiliki 36 kolat yang tersebar di kota Medan. Kungfu Naga Sakti akan terus berupaya mengenalkannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi penyebaran sendiri ya kita buat satu metode untuk perekrutan atlet-atlet kita ke depan. Karena memang kita punya target untuk tahun 2000, tahun ajaran 2011-2012 kita akan tingkatkan dengan metode kita kalau bisa mencapai 2.000-an orang. Jadi harapan kita juga kepada pemerintah Kota Medan atau Pemprov Su kiranya dapatlah memperhatikan perguruan kita ini baik membantu moral ataupun material. Terima kasih. Memang tidak mudah untuk dapat meraih semua jurus dasar hingga tingkat mahir dari seni bela diri Kungfu Naga Sakti. Karena setiap tahapan yang ditandai dengan sabuk memiliki jenjang waktu yang berbeda. Tentunya dibutuhkan fisik yang kuat pula. Untuk mempelajari satu jurus itu perlu membutuhkan rentan waktu 1 tahun. Di mana dalam 1 tahun itu gerakan-gerakan yang diawali dari kelenturan ke kondisi fisik harus dimapankan dulu kondisi fisiknya. Kedua kelenturannya, yang ketiga bagaimana menghafal jurus itu. Karakter fisik yang kuat hingga memiliki kesiapan mental yang kuat pula lah yang ingin dicapai bagi para pendekar Kungfu Naga Sakti dan bukan kekuatan dalam artian premanisme. Salam olahraga. Sakti. Demi kelancaran dari perguruan kita ini dan untuk memenuhi semua yang kita dapatkan dalam perguruan ini harus dimiliki dari jiwa yang sportif dan harus memiliki kekuatan yang latihan dengan lancar dan selalu mengingatkan daya sportif dalam diri kita sehingga kita dalam perguruan ini dikenal di kalangan masyarakat dan ingin bersatu, selalu ingin bersatu dan tidak bisa dipecah belah oleh orang lain. Dan Naga Sakti ini akan dikenal lebih leluasa oleh di kalangan seluruh di dunia ini supaya olahraga perguruan bela diri Naga Sakti dikenal di bidang olahraga maupun di dalam masyarakat. Apapun bentuk olahraga tersebut, baik yang sifatnya keras dan lemah, jika kita jalani dengan akal pikiran yang sehat, akan tercipta suatu landasan yang kuat dan bukan mencerminkan siapa yang lebih kuat. Pemirsa, ternyata kita juga bisa menggali ilmu bela diri seperti di negeri Cina. Jangan kemana-mana, Jendela Sumatera akan kembali setelah yang satu ini.